Tindakan tidak terpuji tersebut dilakukan oleh LH 50 tahun warga Kelurahan Lanto, Kecamatan Batu Poaro, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. LH melakukan tindakan penganiayaan terhadap MA 50 tahun dan AL 6 tahun yang merupakan istri dan anak kandungnya sendiri menggunakan sebilah pisau karena sedang mabuk. Wakapolres Bau-Bau Kompol Bahtiar menceritakan kronologi peristiwa berawal ketika pelaku pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Kemudian pelaku membangunkan sang istri dan anaknya pada Senin 30 Mei 2022 dini hari pada pukul 00.10 waktu Indonesia Tengah. Masih kondisi kaget terbangun, pelaku langsung memukul sang istri dengan menggunakan tangan dan mengenai wajah. Akibat penganiayaan tersebut, bocah tersebut harus mendapatkan perawatan medis dengan 6 jahitan pada tangan bagian kiri. Sementara itu, istri pelaku mengalami luka lebam pada pipi kiri. Kompol Bahtiar mengungkapkan motif pelaku melakukan penganiayaan tersebut karena mencurigai istrinya melakukan perselingkuhan. Kini pelaku dan sebuah pisau yang menjadi barang bukti telah diamankan di Mapolsek Wolio, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku LH disangkakan pasal 80 ayat 1, pasal 76C Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan peraturan pengganti Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 351 ayat 1 KUHP. Kompol Bahtiar mengatakan dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan ditambah dengan sepertiga dari ancaman hukuman. Ibu bisa ceritakan bagaimana kejadiannya tadi malam? Iya, kejadiannya terserah tidur. Tiba-tiba bapaknya dia bilang mau bunuh saya. Oh, itu dalam kondisi mabuk kah dia? Mabuk. Apa yang dia lakukan? Ambil parang, ambil pisau dapur. Terus? Bilang saya bunuh kamu. Terus? Dia pilih anakku. Oh, itu karena apa itu? Dia minta sesuatu kah atau seperti apa? Dia kan berkelahi dan tetangga. Oh iya. Saya masih pergi menjual. Terus? Saya pulang jam 5 sore. Kejadian yang dia bertengkar saya tidak tahu. Baru dia cerita, katanya ada orang yang tanam paku di pinggir rumah. Baru dia bilang katanya saya dengan laki-laki di pintu itu. Ternyata saya masih tidur, dia bilang saya selingkuh. Saya bilang kalau saya tidak, saya bilang dia jelek mukaku, sudah banyak anakku, saya miskin orangnya tapi saya masih punya harga diri. Apa yang dia lakukan habis itu? Dia pulang dalam kondisi mabuk langsung dia mengamuk? Iya, ada masih dalam keadaan mabuk, diambil itu Pisau? Ya, baru dia bilang saya bunuh kamu. Ibu sempat kena? Ya, agak juga kena, cuma tidak terlalu karena anak tempel. Pas sudah bunuh kami itu Anak yang lindungi ibu. Yang ibu langsung dipeluk sama anaknya. Iya. Akhirnya anaknya yang kena. Iya. Berapa jahitan itu? 6. Kena di mana dia anaknya? Itu Kena di mananya? sini. Tangan ya? Oh, di tangan sebelah kanannya, Bu ya. Iya. Telah diamankan tersangka pelaku penganiayaan nama Lahajanu, umur 51 tahun, Islam, alamat Kelurahan Lanto. Kemudian korbannya Alvin, umur 6 tahun, anak sendiri. Jadi kronologis kejadiannya telah datang melapor seorang ibu di kantor Polsek Wolio. Kronologisnya bahwa pada pukul 00.10 atau dini hari Senin tanggal 29 terjadi penganiayaan. Kronologisnya tersangka pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, kemudian membangunkan orang rumah, dalam hal ini dalamnya itu ada istri, ada anak, membangunkan selama 3 kali tapi tidak ada respon karena sudah memang tengah malam. Kemudian si tersangka ini mengambil sebilah pisau, datang membangunkan lagi istrinya dan anaknya tadi itu. Kemudian istri dan anaknya terbangun karena kaget dalam kondisi melihat kondisi suaminya itu kondisi mabuk, dan kemudian mengeluarkan kata-kata saya bunuh kalian, sehingga pada saat si tersangka ini atau si suami ini melakukan penganiayaan terhadap istrinya, maka anak nama Alvin umur 6 tahun ini spontan memeluk ibunya, sehingga pada saat itulah si tersangka ini memegang pisau, terkenalah itu anak yang memeluk ibunya itu. Lukanya di bagian mana? Lukanya di bagian tangan sebelah kiri.
Terus pelaku apakah sudah diamankan? Pelaku sementara ini sudah diamankan di tahanan di rutan Polsek Ulio. Kemudian sementara laksana pemeriksaan, rencana nanti akan diterapkan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Ancamannya? Ancaman hukumannya itu kurang lebih karena orang tua kandung, jadi 3 tahun 6 bulan tambah 1/3 hukuman. Demikian, Laode Muhammad Abidin melaporkan dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara.